warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara. Selamat datang di podcast Perawatan Luka hadir oleh perawat atau bisa kita singkat peluk hangat nih teman-teman. Sebelumnya ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, biar disayang kalian, aku mau ngenalin diri dulu nih. Nama aku Nurul Arenina Sution, mahasiswi aktif UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Program Sarjana. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas topik menarik tentang pembukaan usaha Jawa Perawatan Luka. Perawatan luka merupakan aspek penting dalam perawatan kesehatan yang seringkali diabaikan nih teman-teman. Namun, luka yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, para perawat memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perawatan luka yang komprehensif dan efektif nih teman-teman. Nah, dalam podcast ini kita akan membahas beberapa hal berikut. Yang pertama, pentingnya perawatan luka yang tepat. Mengapa perawatan luka yang baik sangat penting dalam proses penyembuhan luka? Kita akan menjelaskan mengapa luka perlu ditangani dengan hati-hati dan mengapa sih perawatan yang tepat dapat menghindari komplikasi lebih lanjut. Yang kedua, peran perawat dalam perawatan luka. Perawat memiliki peran kunci dalam memberikan perawatan luka kepada pasien. Kita akan menjelajahi peran perawat dalam mengevaluasi dan merawat luka, memilih dan mengaplikasikan bahan perawatan yang tepat, serta memberikan pendidikan dan dukungan kepada pasien. Yang ketiga, teknik dan inovasi dalam perawatan luka. Dalam dunia perawatan luka, terus ada penemuan dan inovasi baru nih teman-teman. Kita bakalan membahas beberapa teknik terkini dalam perawatan luka, seperti penggunaan terapi tekanan negatif, penutup luka yang inovatif, dan penggunaan bahan perawatan modern. Yang keempat, perawatan luka secara holistik. Selain merawat luka secara fisik, penting juga untuk memperhatikan aspek-aspek lain yang mempengaruhi penyembuhan luka, seperti nutrisi yang baik, dukungan psikologis, dan manajemen nyeri. Kita bakalan membahas pendekatan holistik dalam perawatan luka. Yang kelima, tantangan dalam perawatan luka. Ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan perawatan luka yang efektif. Kita akan membahas beberapa tantangan ini, seperti perawatan luka pada pasien dengan penyakit kronis, penanganan infeksi, dan pengelolaan bekas luka. Pokoknya, episode ini akan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perawatan luka oleh perawat, serta bagaimana sih mereka dapat membantu pasien untuk pulih dengan cepat dan menghindari komplikasi yang tidak diinginkan. Kalau gitu, mari kita mulai menjelajahi topik yang menarik ini dan memahami betapa berharganya peran perawat dalam jasa perawatan luka. Oh iya, sebelum itu, aku mau kenalin dulu nih narasumber kita. Ada Adia Alkasya dan Dian Nurhaliza. Beliau adalah mahasiswi aktif UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Program Sarjana. Halo Kak Adia dan Kak Dian. Gimana nih kabarnya? Halo Kak Nurul, Alhamdulillah aku baik nih. Halo juga Kak, kabar aku baik juga nih. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami senang bisa berada di sini dan berbagi pengetahuan kami tentang perawatan luka. Oke, aku sangat berterima kasih nih atas kehadiran Kak Adia dan Kak Dian. Kalau gitu, mari langsung aja kita mulai. Pertama-tama, mengapa membuka usaha jasa perawatan luka bisa menjadi inovasi yang menarik nih Kak? Wah, bagus tuh pertanyaannya. Jadi, perawatan luka merupakan kebutuhan penting bagi banyak orang, terutama mereka yang mengalami luka kronis atau kompleks yang membutuhkan perawatan intensif. Dengan membuka usaha jasa perawatan luka, kita dapat memberikan layanan yang khusus dan juga terfokus pada pemulihan luka secara efektif dan juga efisien. Nah, inovasi di bidang ini dapat menghasilkan metode perawatan yang lebih baik, teknologi yang lebih canggih, dan pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti gaya hidup pasien, nutrisi, dan kebiasaan harian. Wah, menarik ya.
Emang gimana sih langkah-langkah awal untuk membuka usaha jasa perawatan luka? Nah, jadi ada beberapa langkah yang perlu diikuti. Yang pertama, kita perlu melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan lokal dan pesaing yang ada. Kemudian, lakukan analisis pasar untuk menentukan apakah ada permintaan yang cukup untuk usaha perawatan luka di daerah sekitar. Untuk selanjutnya, kita harus membuat rencana bisnis yang jelas dan terperinci, termasuk anggaran, peralatan yang dibutuhkan, dan strategi pemasaran. Setelah itu, kita harus memperoleh izin dan lisensi yang diperlukan untuk menjalankan usaha kita. Nah, terakhir, kita harus merekrut tim perawatan luka yang berkualitas dan berpengalaman. Oh, begitu. Kalau jenis peralatan yang diperlukan untuk menjalankan usaha perawatan luka, kira-kira apa aja ya, Kak? Untuk peralatannya sendiri, peralatan yang diperlukan itu tergantung pada perawatan yang akan ditawarkan. Namun, beberapa peralatan umum ini juga sering digunakan, termasuk peralatan sterilisasi, peralatan pembersih luka, dressing dan juga perban, alat-alat pengukuran dan evaluasi, serta peralatan pendukung seperti kursi atau tempat tidur yang nyaman untuk pasien. Nah, selain itu, juga perlu nih mempertimbangkan pengadaan peralatan canggih seperti alat laser atau terapi tekanan negatif supaya meningkatkan efektivitas perawatan. Oke, sekarang kita masuk ke strategi nih. Gimana sih strategi pemasaran yang efektif untuk usaha jasa perawatan luka? Untuk strategi pemasaran yang efektif, kita perlu melibatkan berbagai langkah nih. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu target pasar yang kita akan targetkan, dan kita harus membuat pesan pemasaran. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan positioning market agar dapat semakin tepat mendapatkan klien. Nah, untuk yang ketiga, timing strategi itu merupakan salah satu yang penting juga. Timing strategi merupakan strategi pemasaran dengan pemilihan waktu yang tepat. Oke, masuk pertanyaan terakhir nih Kak sebelum kita akhiri podcast kita kali ini. Harapan kalian apa sih ya sebagai mahasiswi keperawatan untuk kemajuan usaha perawatan luka ini? Kalau aku sih nggak muluk-muluk ya, aku cuma berharap semoga banyak perawat maupun mahasiswa keperawatan dapat termotivasi untuk membuka layanan perawatan luka ini. Aku juga sebenarnya sih sama, cuma aku lebih berharap lagi semoga usaha perawatan luka ini dapat berkembang dan maju dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Wih, betul-betul. Keren-keren banget nih ya jawaban dari narasumber kita. Yang pastinya kita semua berharap semoga praktik keperawatan di Indonesia dapat lebih maju, dan maju. Agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia dapat tercapai dengan baik. Amin. Wah, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup podcast ini, aku ucapin terima kasih dulu nih buat kedua narasumber kita, yaitu Kak Adia dan Kak Dian, yang sudah mau mengobrol-ngobrol seru dengan kita di sini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya di podcast selanjutnya. Sama-sama Kak Nurul. Mungkin udah saatnya aku sebagai host kali ini untuk undur diri nih. By the way, thank you ya guys udah mau dengerin obrolan kita kali ini. Semoga banyak sisi positif dan manfaat yang bisa kita ambil dari podcast dengan tema perawatan luka hadir oleh perawat ini. Jangan sedih kayak gitu dong. Semoga kita bisa bertemu di podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang menarik. Sekian dari kami, terima kasih. Salam sehat, salam bela negara. See you guys.